Tapi juga kalau kita ngelola 50 triliun, kita punya opportunity yang berbeda loh. Contohnya kayak gimana? Kalau saya punya 50 miliar, ada IPO gede yang bagus, saya mana dipandang. Tapi kalau saya pegang dana 50 triliun, emitennya yang datang ke saya gitu loh, nawarin, mau nggak partisipasi di IPO kita? Dia mungkin butuh nama kita juga gitu loh, untuk membantu mensukseskan IPO-nya. My first $1 million itu di tahun 97. Jadi pas lagi, lagi bangga-bangganya nih dari nol bisa punya $1 juta di tahun 97, kena crash tahun 98 ya. Hilang lagi tuh. Balik ke nol? Dari $1 juta tersisa 15.000 US. Boleh share nggak ini? Kenaikan ke 1 jutanya itu dari apa? Indo dong? Dan waktu itu kayak saya bilang partisipasi investor retailnya kecil sekali di Indonesia. Nggak seperti sekarang. Investor retailnya hebat sekarang. Galak-galak gitu loh. Ya kan? Anak-anak muda. Dulu mana ada anak muda yang main? Tapi kita suka diketawain. Gara-gara kita pakai XC suka dibilang sobat loss sama sobat cupu. Ya. Nah, kalau misalnya kita ngomongin move on ke topiknya currency ya, ini masalah currency ini kan soalnya kan ada kaitannya juga sama inflow asing. Soalnya kalau misalnya rupiah kita itu melemah, otomatis asing pun juga harusnya membutuhkan risk premium lebih tinggi untuk mengkompensasi mereka punya investasi. Soalnya asing ngelihatnya return dalam USD, mereka bukan lihat dalam rupiah. Nah, ada apa sih dengan currency Indonesia gitu? Soalnya yes, kalau misalnya kita ngomongin de-dollarization, USD-nya itu emang relatively melemah, tapi dibandingkan dengan currency lain, misalnya kayak negara-negara tetangga lah ya, negara-negara tetangga kita itu tuh pada menguat lawan USD. Kita Indonesia malah melemah terus gitu. Betul. Kayak ada apa sih sama rupiah kita gitu? Pertama-tama secara teknis mungkin kita bisa lihat bahwa kalau kita lihat net sell asing di pasar saham aja masih 50 triliunan loh year to date, ya kan? Itu pengaruh, ya kan? Di bond market mungkin nggak segede itu. Ya kan, mungkin ada inflow sedikit malah year to date ya. Tapi net itu ada outflow, ada capital outflow dari Indonesia. Kenapa terjadi capital outflow? Karena kayak saya bilang tadi ada dua faktor. Pertama, appetite investor ke emerging market berkurang. Kedua, ditambah ada pemerintahan baru di Indonesia di mana kebijakannya itu masih belum terbukti sama investor asing. Jadi mereka itu masih wait and see, masih pengen lihat bener nggak ini pemerintah yang baru bisa menjaga fiskal disiplin seperti yang dulu-dulu, ya kan? Programnya ternyata efektif untuk membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya. Ini masih jadi tanda tanya besar. So in the meantime ya currency-nya jadi agak melemah dulu sih. Apa sih yang mengakibatkan penguatan atau pelemahan sebuah mata uang gitu? Apakah majority itu terkait dengan inflow outflow saham dan obligasi atau masih ada faktor-faktor lain juga? Jadi inflow outflow portfolio itu satu, kemudian faktor politik, ya kan, stabilitas politik seperti apa, kemudian kebijakan fiskalnya seperti apa, and then tentunya suku bunga akan sangat berpengaruh, ya kan, kayak Amerika sekarang kenapa US dollarnya cenderung melemah karena juga orang sudah mulai mengantisipasi kelihatannya Fed akan turunin suku bunga mungkin masih 2-3 kali lagi gitu loh tahun 2026. Ini pengaruhnya cukup gede gitu. Di samping central banks-nya juga mulai diversifikasi, ngurangin treasury holding masuk ke emas gitu. Ya. Nah, kalau misalnya tadi ya, misalnya kita ngomongin potential Fed fund rate cut, termasuk otomatis biasanya ada korelasi juga dengan BI rate kita itu dipangkas. Nah, biasanya kan kalau misalnya kita setiap kebijakan ekonomi itu pasti ada pro dan kontranya gitu. Misalnya kalau misalnya kita ngomongin BI rate itu dipangkas, oke, kalau misalnya buat bisnis, buat konsumen yang mau nyicil mungkin mereka happy. Tapi buat orang yang investasi di obligasi segala macam ya mereka jadinya nggak happy. Nah, gimana caranya kita menanggapi itu dan apakah potential BI rate cut yang kedepannya ini adalah sebuah hal yang kita akan positif buat kita gitu? Iya. Kalau penurunan suku bunga sih hampir semua orang happy kecuali yang punya deposito banyak ya. Pasti nggak happy. Kayak Pak Hotman agak kurang happy kemarin saya lihat. Tapi kita yang di capital market kita happy ngeliatnya karena ini efeknya akan positif ke emiten-emiten ya kan, ke pasarnya sendiri juga positif. Jadi kebijakan penurunan suku bunga ini kemungkinan akan terjadi kalau Amerika beneran turunin suku bunga. Karena kekhawatiran Bank Indonesia selalu adalah waktu dia turunin suku bunga, kayak saya bilang tadi, ini bisa mempengaruhi kita punya currency gitu loh. IDR-nya bisa semakin melemah apa enggak.
Tapi kalau US-nya juga ikut turunin, kita ikut turunin, dan aman kita harusnya. Ya. Boleh share konteks nggak sih? Mungkin teman-teman tadi ada yang belum nangkep tuh. Apa yang terjadi kalau misalnya kita yang turunin rate, tapi Amerikanya itu nggak turunin rate? Kenapa Indonesia khawatir tentang itu? Karena secara yield, kan ada yield gap-nya kan. Misalnya kita lihat sekarang US Treasury 10 tahun itu sekitar 4%-an dia punya yield. Kita punya rupiah, government bond 10 tahun sekitar 6%. Berarti ada yield gap sekitar 2%. Bener nggak? Ini yang dibilang risk premium. Untuk orang beli Indonesia punya bonds yang 10 tahun, kenapa nggak beli yang Amerika punya? Ya karena dikasih 6%, ada 2% risk premium lah gitu loh. Ya. Nah tapi kalau misalnya Amerika nggak turunin, kita turunin suku bunga, mendadak kita punya yield gap dari 200 basis points, risk premiumnya tinggal 150 basis points sekarang. So it becomes less attractive, ya kan? Akibatnya orang bisa terjadi capital outflow, Iya. yang memperlemah rupiahnya nantinya. Apakah proyeksinya ya kan kalau misalnya kita lihat dari Fed Fund Rate, ekspektasinya itu adalah mereka bakal memangkas suku bunga sampai tahun depan. Apakah BI rate itu seharusnya juga seperti itu? Kalau kita ngelihat dari sisi inflasi kita kan relatif rendah di bawah 3%, ya kan? Sementara BI rate kita masih berapa sekarang? Terakhir masih 5 something, mungkin 5%-an, ya kan? Jadi BI rate kita ini masih di atas tingkat inflasi cukup signifikan, sehingga room untuk penurunan masih cukup besar. Ya. Nah ini salah satu pertanyaan juga kan, terutama buat teman. Soalnya kan audience kan ada yang spektrumnya dari ujung ke ujung. Ada yang full-time investor, full-time trader, tapi di ujung spektrumnya adalah yang profesional pengusaha gitu kan. Mereka kemarin-kemarin itu kan kalau misalnya kita lihat, biasanya yang aman-aman, kalau misalnya kayak RDPU, RDPT, itu relatif memberikan return yang lumayan baik kalau misalnya kita lihat dalam waktu 5-10 tahun terakhir gitu. 5 tahun terakhir lah, nggak usah panjang-panjang gitu kan. Bahkan kalau RDPT ada yang kayak 6%, 7%, buat mereka itu mungkin udah cukup gitu kan. Nah jadi pertanyaan adalah, kalau misalnya nanti BI rate itu dipangkas, apa yang terjadi dengan RDPT mereka? Apakah RDPT itu ekspektasinya itu bakal turun performance-nya? Enggak, kalau reksadana pendapatan tetap, kalau suku bunga turun, pasti akan makin naik, ya kan? Reksadana pendapatan tetap di Shalendra, jadi promosi dikit nih. Boleh. Tolong share logikanya. Soalnya kan kalau misalnya orang kan nganggep, kayak tadi kan contohnya kalau misalnya BI rate dipangkas, kalau misalnya mereka mau taruh deposito baru, itu kan jadinya lebih sedikit gitu kan. Nah kenapa kalau misalnya itu RDPT malah bisa naik? Karena yang namanya reksadana pendapatan tetap ini kan isinya obligasi. Harga obligasi itu selalu berbanding terbalik dengan suku bunga. Kalau suku bunga turun, harga obligasi naik. Suku bunga naik, harga obligasi yang turun. Jadi kalau kita expect BI bakalan cut rate, reksadana pendapatan tetap pasti akan bagus kinerjanya. Saya kasih contoh reksadana pendapatan tetap di Shalendra tahun ini. Itu kisaran pendapatan returnnya year to date ya, ini baru sampai bulan Oktober nih, antara 8-10% udah net. RDPT loh, 8-10% net. Year to date, belum full year nih, ya kan? Ini karena apa? Karena efek penurunan suku bunga. Kalau kita lihat 10-year bond yield di Indonesia, tadinya sempat 7%-an, sekarang udah tinggal 6%. Ya kan? Karena bond yieldnya turun, harga obligasinya naik. Akibatnya return di reksadana pendapatan tetap jadi bagus semuanya. Ya kan? Bagus sekali kan, 8-10% year to date net loh. Iya. Ya. Sementara yang namanya RDPU, reksadana pasar uang, itu kebanyakan isinya deposito. Jadi dengan Pak Purbaya gelontorin duit 200 triliun, suku bunga deposito sekarang mendadak turun, ya kan? Pasti akan ada efek juga ke reksadana pasar uang, ya kan? Kemungkinan besar akan terjadi, returnnya akan mulai menurun juga tahun depan. Iya. Tapi kalau reksadana pendapatan tetap mungkin masih bisa naik. Nah, itu logikanya apakah seperti ini ya maksudnya? Soalnya kan RDPT itu kan kalau misalnya RDPU kan short term obligation atau cash atau deposito gitu kan. Sedangkan kalau misalnya RDPT itu yang lebih longer term obligation gitu, obligasi. Jadi apakah artinya kenapa dia bisa naik? Soalnya sebelumnya ini udah dipatok tinggi nih. Jadi waktu BI rate-nya itu dipangkas, berarti kan new obligasi-obligasi yang baru tidak ada yang bisa memberikan return setinggi yang kemarin gitu. Betul. Makanya kemarin harga naik. Apakah logika seperti itu maksudnya? Ya. Kira-kira seperti itu. Iya. Ini kalau misalnya kita ngomongin Shalendra nih, ada 8 pertanyaan buat Shalendra dari teman-teman. Okay. Saham yang Bapak paling banggakan karena insight unik dari tim sendiri, bukan karena ikut tren. Itu saham apa?
Mungkin Shalendra juga nggak pernah ikut tren kali. Mereka udah punya tim sendiri, mereka yang bikin tren. Iya, kita kalau di Shalendra kita setiap Senin pagi saya sama tim investment meeting, kita brainstorming lah. Kita cari-cari ide, ngecek fund manager kita ada company visit apa aja, kira-kira saham apa yang kemungkinan menarik, ya kan, segala macam dibahas. Tapi realitanya kalau saya sendiri pribadi, ya biasanya saya itu justru saya nggak suka ngikutin ide dari kebanyakan orang. Kenapa tuh? Karena saya memang udah terbiasa dari dulu, saya punya investment style seperti itu. Saya biasanya kalau saya mau beli saham dalam jumlah yang signifikan nih ya, saya tuh harus visit company-nya, ketemu sama manajemennya, ketemu sama ownernya, nanti saya interview dia punya supplier lah, interview competitors-nya lah, segala macam. Saya udah ngerasa nyaman, saya udah ngerti banget cara mereka bekerja seperti apa, track record mereka seperti apa, baru saya masuk. Gitu loh. Nah biasanya yang seperti itu sering nggak sama dengan ide-ide yang dilontarkan oleh tim di Shalendra gitu. Ini tapi pribadi ya. Jadi saya sering melenceng dari ini sih, dari konsensus. Iya. Tapi mungkin itu gara-gara size-nya Shalendra juga kan pasti sekali masuk gede kan. Ada nggak sih kayak minimum market cap yang mau diinvestasikan gitu kayak gimana? Betul. Kita sebenarnya kalau saya nggak salah nih ya, terakhir itu kita mungkin minimum market cap harus di atas 2 atau 3 triliun gitu. Di bawah itu mungkin kita nggak lihat. Karena terlalu kecil kali ya. Langsung gap up kalau dibeli. Bisa keluarnya bingung. Belinya bisa, keluarnya nggak bisa. Keluarnya bikin saham ARB. Tolong tanyain dong ngelola duit sebanyak itu kayak gimana? Oh gampang, kita hire aja fund manager yang jago-jago ya kan. Kan kita bagi-bagi. Jadi biasanya kita bagi-bagi, ada yang pegang public funds, yang reksadana, ada yang pegang yang kita bilang discretionary funds atau KPD, dan tergantung jenis-jenisnya seperti apa. Ada yang pegang index fund. Jadi kita punya tim yang udah spesialisasi di segmen-segmen tertentu. Fixed income fund misalnya yang reksadana pendapatan tetap, itu fund manajernya beda lagi. Reksadana pasar uang itu beda lagi fund manajernya gitu sih. Pengen tanya tentang ini dong RDPT, soalnya ya kalau misalnya dari saya masuk emang suka dengan reksadana juga lah ya. Dan kalau misalnya RDPT itu ya itu kan ada kebagi dua gitu, satu government, satu lagi yang corporate bond. Nah tapi kan yang menarik itu sekarang fenomena di mana ada RDPT itu yang bisa lurus gitu. Jadi kayak kan biasanya kan kayak gini kan garisnya kan. Nah ini kok bisa lurus gitu. Nah itu kalau misalnya corporate bond, oke, ngerti. Mungkin corporate bond logika itu adalah mereka nggak liquid. Kalau misalnya mereka atau tidak diperjualbelikan. Jadi mereka hold to maturity, mereka bisa lurus. Tapi ada juga yang government bond dilurusin juga atau lurus juga gitu. Nah itu kayak gimana ya konsepnya? Mungkin karena kan gini, kan waktu yang namanya net NAB, ya kan, nilainya reksadana itu kan dinilai oleh bank kastodi, ya kan, berdasarkan valuasi dari setiap obligasi setiap hari, dan itu ada bandnya gitu loh, jadi ada range-nya. Jadi kadang-kadang kalau saya lihat kenapa bisa dibikin garis lurus, karena mungkin fund manajernya maksain dia main di dalam range valuasi harga obligasinya, diatur sedemikian rupa supaya lebih stabil lah gitu loh sama mereka. Tapi emang itu boleh gara-gara ada bandnya gitu ya? Ada bandnya. Yang penting masih jadi ada boleh standar deviasi berapa persen gitu, boleh. Ya otomatis makanya kadang-kadang kan ada sempat break dari line tersebut gitu kan. Nah kalau misalnya break dari line tersebut mungkin ya emang keluar dari standar deviasi mau naik atau turun, tapi habis itu bisa dibalikin lagi. Iya betul, karena ya unfortunately kebanyakan orang Indonesia tuh demennya yang kalau bisa kayak garis lurus gitu loh ya. Padahal kita tahu persis yang namanya obligasi harganya juga berfluktuasi. Jadi sebenarnya kalau garisnya lurus agak aneh sebenarnya ya kan. Cuma di masyarakat luas somehow mereka lebih suka yang seperti itu. Gitu. Iya. Pak Yos, biasanya big funds apabila entry sampai exit berapa lama? Tergantung, kalau salah beli nyangkut bisa lama sih. Tapi kalau kita sebenarnya kita nggak ngelihat dari timingnya berapa lama. Kalau di Shalendra itu kita punya filosofi lebih, waktu kita masuk beli satu saham, kita udah punya target price tertentu gitu loh. Disinilah menurut kita harganya harusnya segini. Katakan kita beli di 500, menurut kita harganya harusnya 800. Ya kan?
Nah kadang-kadang pasar itu kan emosinya berubah-berubah, ya kan. Kadang-kadang dari 500 ke 800 bisa lama banget, kadang-kadang bisa cepet banget. Kalau pasarnya lagi emosi, ya, begitu nyampe target price kita exit. Apakah itu mau sebulan, apakah itu mau 3 tahun, 5 tahun kita exit. Apakah ada cerita di mana dari fund manager misalnya dari contoh sendiri lah ya di Shalendra gitu misalnya, sebelum nyampe targetnya itu udah di cut aja gitu? Yes, dan biasanya itu karena fundamentalnya berubah. Jadi kita ada fundamental checklist waktu kita beli saham. Katakan saya beli saham A karena alasannya 1, 2, 3, 4, 5. Ini kita akan cek terus nih, 1, 2, 3, 4 ini masih berlaku apa enggak gitu loh. Kalau tiba-tiba ada yang berubah, dan kita bertanya, oke, kalau ini sekarang tiba-tiba enggak berlaku lagi, tinggal 4 yang masih berlaku. Apakah kita harus adjust kita punya target price? Atau bagaimana nih gitu loh. Itu proses yang kita selalu pikirin setiap hari gitu. Literally hampir tiap hari lah kita pikirin. Ya, jadi thought process-nya adalah ya kalau misalnya fundamental berubah, berarti target price-nya juga ada adjustment gitu ya. Either kita adjust atau kalau kita nggak comfortable, kita berasa udahlah kalau kayak begini mending kita out dulu lah. Iya. Nah kan Bro Yos sudah menjalankan Shalendra lama gitu kan. Nah, apakah ada satu prinsip investasi atau trading yang terbukti paling tahan terhadap perubahan zaman? No. Nggak ada. Nggak ada. Actually kalau dari apa yang kita pelajarin dan kita punya datanya, hampir setiap tahun itu aset kelas yang the best performing aset kelas aja berubah-berubah terus. Ya kan, misalnya tahun ini, ya kan, kalau kita ngeliat secara aset kelas nih, kripto, emas, apa ya kan, emas mungkin the best performing aset kelas tahun ini. Ya kan. Ngalahin Bitcoin. Ngalahin Bitcoin, ya kan. Yeah. Tapi kalau kita lihat tahun lalu mungkin Bitcoin. Benar. Ya kan. Tahun sebelumnya lagi, kadang-kadang corporate bonds can be the best performing asset class. During crash. Lagi crash, ya kan. Jadi kalau kita bilang ada satu metode investasi yang bisa tahan banting di setiap zaman, itu bohong sih menurut saya. Kalau misalnya sebaliknya, mungkin dari perjalanan 30-an tahun di market gitu, kayak fase perubahannya itu kayak gimana? Kalau misalnya dulu itu kayak gimana, lalu kalau misalnya 10 tahun lagi kayak gimana, kalau sekarang kayak gimana? Saya balik misalnya ke tahun 90-an gitu ya. Apakah dulu value banget itu dulu, tahun 90-an? Dulu value banget, ya kan, value banget. Karena marketnya itu kan didominasi sama asing kan. Sorry ya, soalnya 98 umur 8, jadi nggak tahu. Iya, saya mulai main saham dari tahun 89 akhir saya udah mulai main saham, ya kan. Tahun 90-an itu, awal 90-an market kita sangat didominasi sama asing. Mungkin 80-85% transaksi itu asing semua. Active fund. Active fund. Dan waktu itu yang namanya passive fund hampir nggak ada, kecil banget lah. MSCI segala macam nggak ada. Belum ada. Nggak ada cerita kayak begitu. Jadi semuanya active fund, semua trying to outperform mereka punya benchmark, ya kan. Jadi metode investasinya benar-benar stock picking, sehingga value investing sangat relevan pada saat itu. Cuma lama-kelamaan dengan berkembangnya ETF, ya kan, dan ada saham-saham konglo segala macam, ya kan. Jadi agak terdilusi yang namanya value investing ini kan. Jadi landscape-nya berubah jauh dan waktu itu kayak saya bilang partisipasi investor retailnya kecil sekali di Indonesia. Nggak seperti sekarang. Investor retailnya hebat sekarang. Galak-galak gitu loh, ya kan. Anak-anak muda. Dulu mana ada anak muda yang main? Ya sedikit lah gitu, ya kan. Sedikit tapi kita suka diketawain gara-gara kita pakai XC suka dibilang sobat loss sama sobat cupu. Ya. XL sama XC. Oh gitu ya. Saya baru tahu. Itu bercandaannya kita wah XC masuk, wah sobat loss sama sobat cupu. Sama sobat cupu. Terus kalau misalnya sekarang berarti apakah artinya dengan cara investasi sekarang pun ini juga kita masih bisa expect untuk berubah ke depan. Maksudnya gimana? Jadi kayak misalkan sekarang orang cara investasinya mereka ngeliatin flow atau enggak fundamental investing mungkin sekarang jadi prioritas nomor 2 atau enggak ya Bitcoin sekarang disukain sebanyak orang gitu misalnya. Apakah ini tuh ya kita bakal expect bakal bisa berubah lagi dalam waktu 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, 5 tahun lagi gitu. Cara kita investasinya dan juga ya di mana gitu. Iya, terus terang menurut saya pasti akan banyak perubahan sih. Ya kan, apalagi dengan teknologi berkembang segitu cepatnya. Yang terjadi sekarang aja ini, saya nggak pernah ngebayangin marketnya ini bakalan seperti ini gitu loh, 10-15 tahun yang lalu. Ya kan? Apanya? Retailnya yang banyak maksudnya? Dari sisi retailnya, dari cara orang strategi investasinya, ya kan.
Dulu nggak kebayang gitu loh ETF seperti apa ya kan, kita sekarang baru ngerti yang namanya ETF sekarang makin lama makin gede ya kan. Total AUM di ETF itu sekarang udah di Amerika udah mendekati total AUM yang active funds. Padahal 15 tahun yang lalu masih kecil banget yang namanya ETF. Perkembangan cepat sekali dan ini impactnya gede sekali. Kalau nggak ada ETF, mungkin yang namanya MSCI nggak terlalu relevan gitu loh. Ya kan, tapi dengan adanya ETF berkembang segitu cepat, mendadak yang namanya MSCI menjadi sangat relevan. Dulu kita nggak pernah perhatiin kayak gitu-gitu, ya kan? Jadi nanti pasti ada lagi nih fenomena baru yang ngerubah lagi strategi investasi kita. Kita harus bisa adaptasi terus lah kalau saya bilang. Nah itu kan menarik kan, misalnya kalau kita ngomongin ETF kan di Amerika, kalau misalnya ngomongin Bitcoin ya kan banyak kan kayak yang ETF buat beli Bitcoin itu, bahkan sampai ke Ethereum-nya juga, dan ETF buat gold juga gitu misalnya. Kenapa sih di Indonesia itu gak ada yang seperti itu? Kayak blocker kita di Indonesia apa? Kan pasti banyak juga dong kayak orang yang pengen beli ETF Bitcoin gitu misalnya di Indonesia gitu. Blockernya di mana sih? Saya pikir peraturan dari bursanya ini belum mendukung banget gitu ya kan. Kayak misalnya kita perusahaan manajer investasi. Sampai sekarang itu kita masih belum bisa beli aset kelas seperti emas. Ya. Emas aja masih belum bisa beli nih. Karena emas ini belum masuk ke dalam definisi efek oleh OJK. Nah, jadi mungkin kalau tadi balik ke pertanyaannya Bro Leon, kira-kira apa yang kita kepengen lihat perubahan ke depan? Mungkin produk-produk investasi harus dikembangkan gitu loh oleh regulator. Boleh ngertiin gak ya kayak thought prosesnya apa gitu? Kayak kira-kira kenapa itu tidak dimasukkan? Emang resikonya apa kalau misalnya itu dimasukin? Mungkin mereka khawatir outflow. Bukan, mereka khawatir protection terhadap investornya seperti apa. Dari sisi custody-nya seperti apa. Ya kan, ini mungkin banyak yang harus dipikirin juga oleh mereka gitu loh. Kekhawatiran bukan dari segi outflow, takutnya misalnya ada alternatif lain nanti duitnya malah ke ETF gold atau Bitcoin itu jadi kalau kita beli, misalnya kita beli katakan sekarang gold menjadi salah satu aset kelas yang bisa diperdagangkan di bursa gitu ya. Yang nyimpennya siapa nih? Yang tanggung jawab siapa nih? Ya kan? Physical goldnya ada di mana nih? Kalau misalnya kita bilang oke deh, saya mau take physical delivery, mesti kemana gitu loh, ya kan? Market makernya siapa nanti, ya kan? Likuiditasnya seperti apa gitu loh. Banyak sekali yang harus dipikirin sih. Memang nggak simple gitu loh, ya kan? Tapi saya pikir ini udah waktunya untuk kita mulai kembangkan di Indonesia produk-produk seperti ini. Pendapat Pak Yos tentang analisa transaksi Whale, Smart Money, HA, dan Remora. Nggak tahu sih kenal atau enggak. Ya menurut saya itu again ya kan itu strategi yang sah-sah aja semuanya ya kan, tapi sebenarnya kan yang kita harus coba kembangkan adalah supaya investor-investor retail ini atau generasi muda ini bukan cuma sekedar ikut-ikutan doang gitu loh ya kan. Si ini beli ini ya udahlah kita ikutan lah gitu. Dia harus ngerti benar gitu loh. Kenapa kita beli saham ini? Kenapa kita keluar di level segini segala macam. Dia harus ngerti fundamentalnya gitu. Jangan cuma ikut-ikutan. Karena kalau cuma ikut-ikutan susah buat kaya beneran gitu loh menurut saya. Iya, bener. Soalnya kalau misalnya beli, dulunya salah gitu. Kalau misalnya naik, TP kecepatan. Kalau misalnya turun, nggak tahu kapan cutnya juga gitu. Kalau misalnya kita nggak ngerti thought prosesnya gitu. Betul. Iya. Apa tips membangun perusahaan seperti Shalendra Capital? Ada yang pengen jadi fund manager juga nih kayaknya. Pengen jadi kompetitor. Ntar kalau saya kasih tahu jadi banyak kompetitor. Tapi mungkin kira-kira begini kali ya. Shalendra Capital itu kan bisnis kita manajer investasi ya kan. Bisnis kita adalah bisnis kepercayaan. Ini beda nih sama saya jualan iPhone. Kalau iPhone kita bisa rasain, kita bisa lihat teknologinya seperti apa, beratnya seperti apa, warnanya kayak apa. Kalau yang namanya bisnis manajer investasi itu kan bisnisnya kan enggak nyata seperti ini. Ujung-ujungnya adalah ini bisnis kepercayaan. Jadi main asetnya Shalendra Capital adalah kita punya karyawan dan tim kita. Jadi kalau mau sukses bisnis kayak Shalendra, then you take good care of your employees, your team, and then di samping itu bangunlah kepercayaan supaya orang mau nitipin duitnya sama kita. Karena in the end, yang namanya Shalendra Capital, apakah setiap tahun kita return yang the best? Nggak mungkin bisa kan. Ujung-ujungnya nanti kadang kita menang, kadang teman yang lain yang menang ya kan. Akhirnya kan return itu kan akan beda-beda terus. Tapi ujung-ujungnya nggak mungkin kita bisa menang terus. Yang bisa nahan klien apa? Kepercayaan mereka di kita. Mereka feel comfortable dengan tim kita, mereka happy dengan service kita, dan mereka percaya bahwa
taruh duit di kita aman. Itu yang nentuin ujung-ujungnya. Nah, MI kan udah nggak terlalu recent lah ya, sekitar berapa sih? 5 tahun lagi ya, kasus Jiwasraya segala macam yang melibatkan banyak MI yang tumbang gitu kan. Nah, boleh sharing nggak sih kayak apakah setelah case itu, maksudnya pengen tahu gitu dari segi investor ya yang investasi, apakah resiko untuk MI melakukan hal-hal itu udah dimitigasi, udah nggak ada sejak kejadian yang kemarin gitu? Udah banyak dimitigasi oleh OJK. Apa sih yang berubah kira-kira? Kalau misalnya dulu bisa apa, kalau sekarang jadi apa gitu? Ya, misalnya dulu kan yang namanya produk-produk repo itu sangat loose di market gitu loh. Ya kan sekarang semakin lama semakin susah untuk kita main produk-produk seperti repo. Jadi banyak sekali mitigasi yang sudah dilakukan sama OJK dari sisi peraturan, dari sisi produk-produk investasinya, dari sisi pemain pasarnya juga banyak yang udah mulai disaring-saringin, mulai dipelototin sama OJK, ya kan. Ya mudah-mudahan nggak terulang sih yang kayak begitu ya. Bagaimana seorang hedge fund atau institusi menyikapi investasi mereka yang value atau harganya lagi turun? The only way kita bisa tenang waktu saham lagi turun adalah kalau kita ngerti benar fundamentalnya seperti apa, dan bahkan kita punya mindset adalah gini, kalau saya berani beli di harga 1.000 kemudian harganya turun ke 800, harusnya saya lebih berani lagi dong, selama fundamentalnya tidak berubah, ya kan? Kalau saya selalu menerapkan prinsip seperti itu gitu loh. Ya, cuma problemnya waktu turun ke 800 kita masih punya peluru apa enggak? Ya, yang sering kejadian pelurunya udah habis di 800. Ya kan? Jadi waktu kita beli kita harus mikir gitu loh. Ini ngeliat kondisi market seperti apa, masih mungkin turun enggak? Tapi logikanya adalah waktu dia turun harusnya kita lebih berani ngebelinya. Bisa nggak orang di luar finance itu masuk jadi investment analyst di Shalendra? Apakah manajer investasi bisa rekrut trader handal yang proven walaupun tanpa latar yang relevan seperti di ekonomi? Yes, definitely yes. Kalau misalnya di Shalendra kayak gimana? Kayak background anak-anak rata-rata emangnya? Ya, kebetulan kalau di tim investasi kita banyak yang punya title CFA sih ya. Tapi sebenarnya menurut saya nggak perlu CFA pun kita bisa jadi fund manager yang sukses gitu loh. Kalau kata orang, investment itu is no rocket science. A lot of it is common sense, ya kan? Tinggal kita menggunakan common sense kita seperti apa, mentalitas kita seperti apa, ya kan? Temperamen itu sangat penting dalam investing. Jadi bukan hanya intelligence, tapi temperamen itu sangat penting. Psikologisnya gitu maksudnya. Yes. Waktu turun naik gitu ya. Ya, kayak saya selalu bilang gini loh. Saya tahu saham ini udah murah. Ya kayak kemarin lah banking gitu ya kan. Tapi kita ngeliat sekeliling kita kok semua pada jualan ya. Nah, berani nggak kita beli? Ya kan? Kebanyakan orang, enggak lah kayaknya masih mau turun lagi. Nggak ada disiplin ya, ngerti nggak? Begitu juga waktu kita beli saham nih, harga 500, target kita 1.000. Pas dia nyampe 1.000, kita bilang, nih udah mulai mahal nih kalau menurut hitungan gue. Tapi pas kita mau jual, kita lihat, lah kok teman gue masih berani ngebeli ini semua. Jangan-jangan bisa 1.500 nih. Nggak disiplin kebanyakan orang. Ya kan? Jadi temperamen itu sangat penting untuk kita bisa sukses. Ya. Stick to your plan. Ya. Ingat sih dulu waktu BCA di misalnya 9.000, 10.000 gitu. Orang ada yang bilang, gue bakal beli kalau misalnya 8.500. Begitu 8.500, siapa tahu bakal ke 8.000. Begitu 8.000, siapa tahu bakal 7.500. Jadi nggak beli-beli. Exactly. Sampai bottomnya di 7.300, ya kan dia miss kan. Sekarang balik ke 8.200. Jadi mahal, udah dia mahal. Dia nggak rela belinya. Karena dia bilang, lah minggu lalu masih 72 gitu loh. Ya kan? Akhirnya dia miss the opportunity. Makanya saya bilang harus ada disiplinnya gitu loh. Kalau mau sukses. Apa benar makin banyak dana kelolaan AUM, makin kecil return yang diberikan? No, not true. Not true. Tergantung opportunity yang ada di market seperti apa. Tapi memang ya jelas kalau kita ngelola 50 miliar sama 50 triliun, yang 50 miliar memang lebih gesit lah ya keluar masuknya gitu ya kan. Tapi juga kalau kita ngelola 50 triliun kita punya opportunity yang berbeda loh. Contohnya kayak gimana tuh? Kan kalau misalnya 50 miliar mungkin stok. Kalau saya punya 50 miliar, ada IPO gede yang bagus, saya mana dipandang. Tapi kalau saya pegang dana 50 triliun, emitennya yang datang ke saya gitu loh, nawarin, mau nggak partisipasi di IPO kita? Dia mungkin butuh nama kita juga gitu loh, untuk membantu mensukseskan IPO-nya. Opportunity seperti itu nggak ada di fund yang kecil. Iya. Ya kan? Ini ada yang nanya, kenapa reksadana saham returnnya itu kecil? Mungkin kecilnya itu bukan
bukan dalam konteks 6 bulan terakhir atau 1 tahun terakhir, tapi kalau misalnya kita bilang IRR average CAGR return 5 tahun terakhir lah gitu. Bahkan kebanyakan kalah dibandingkan RDPT gitu. Iya, karena 5 tahun terakhir kinerja saham di Indonesia nggak bagus kan pasarnya. Kan saya bilang gitu, indeksnya 8.000, tapi sebenarnya kan kalau dikeluarin 15 saham konglo kan cuma 6.000. Going nowhere 5 tahun terakhir, ya kan. Tapi kalau kita lihat return year to date, reksadana saham kita banyak yang udah 20%-an net sampai Oktober. Ya, beating IHSG berarti IHSG kan beating IHSG 12 berapa sih? 15%. 14%. 14%. Iya, iya. Oke, kita sekarang ke section terakhir yaitu personal tips. Gimana cara Om Pangkuan, wah jadi Om Pangkuan, dapetin 1 miliar dan 10 miliar pertama. Kalau boleh share ininya, year-nya gitu. Misal 1 miliar itu tahun berapa, 10 miliar itu tahun berapa, dan gimana caranya mendapatkan itu. Iya, dulu kita ngukurnya dalam US dollar sih ya. Waktu zamannya saya dulu ya kan. Jadi saya sama beberapa teman-teman kita mencoba kita melakukan yang kita bilang race to 1 million gitu ya kan. Siapa yang duluan nyampe $1 million nih ya kan. Wah, langsung dilompatin 16M langsung. Kalau misalnya sekarang 16M. Tapi dulu kan rate-nya cuma 2.200-an. Iya, okay. Nah, jadi saya mulai main saham itu tahun 90 lah. Saya dapat my first $1 million itu di tahun 97. Jadi pas lagi bangga-bangganya nih dari nol bisa punya $1 juta di tahun 97. Kena crash tahun 98 ya. Hilang lagi tuh. Balik ke nol? Dari $1 juta tersisa 15.000 US. Boleh share nggak ini? Kayak kenaikan ke 1 jutanya itu dari apa? Dari apa? Saham Indo dong? Itu was a bull market. Ya kan, bull market lah waktu itu. IPO semuanya naik, ya kan. Itu zamannya Astra International, Aqua, ya kan. Semua IPO laku keras gitu loh. Jadi kita main saham IPO, Indonesia lagi naik daun lah waktu itu. Ya, jadi investor asing baru mulai ngeliat Indonesia, baru mulai ngelirik Indonesia, semua berbondong-bondong mau masuk Indonesia. Jadi ya sebenarnya kalau ngomong jujur waktu itu belum pinter-pinter banget ya kan, tapi ketolongan sama marketnya semuanya naik, beli apa juga naik lah. Itu beli pakai leverage atau enggak gitu? Pakai leverage. Gara-gara itu bisa balik ke 15.000 lagi. Soalnya saya mulai kan nggak ada dukungan dari orang tua. Bener-bener duit sendiri. Gaji juga kecil banget waktu itu, kerja di bank ya kan. Awalnya kerja di Citibank, gajinya waduh kecil banget lah, menyedihkan lah gitu. Jadi bener-bener modal sendiri gitu loh. Kalau nggak pakai leverage mah berat untuk nyampe $1 juta. Lama banget pasti. Terus dulu waktu sampai ke $1 juta, apa yang dibeli itu? Shopping gitu kan, kemana gitu. Beli ini nggak Lambo gitu, Lambo. Enggak loh, waktu dulu kan pikirannya kan karena baru nikah tahun 92 ya kan. Jadi pemikirannya begitu ada duit selalu beli asuransi buat anak. Coba bangun rumah ya kan, beli properti. Terus ya tahun 97 itu waktu saya nyampe $1 juta, itulah pertama kali saya dengan bangga menyerahkan deposito ke istri saya. Nilainya 400 juta rupiah, saya ingat banget gitu ya. Tapi tahun 98 bangkrut, saya minta balik deposito. Saya bilang sorry, saya mesti lunasin utang margin. Waduh, itu pride saya keinjak banget sih. Cuma ya itu pengalaman saya waktu itu. Jadi first 1 million tahun 97. 1 million saat itu kalau misalnya kita jadi saya butuh kira-kira 7 tahun lah untuk dapetin the first 1 million. Tapi dari 1 million ke 10 million itu jauh lebih cepat loh. Oh ya? Jauh lebih cepat. Yang paling susah itu is to make the first 1 million. Dari 1 million ke 10 million jauh lebih cepat. Boleh nggak sih nanya 10 millionnya kapan gitu? Kalau ini bertanya ya, kalau boleh nanya kapan, kalau misalnya nggak boleh, apa yang mengakibatkan Bro Yos bisa mencapai ke sana? Jadi gini, yang saya bisa bilang adalah gini, the first 1 million itu saya butuh 7 tahun untuk dapetin. Dari 1 million ke 10 million is less than 7 years. Nggak nyampe 7 tahun dah. Karena waktu kita udah nyampe 1 million, kita baru beneran mulai ngerti cara investasi yang benar bagaimana. Kalau dulu kan awal-awalnya ngasal lah boleh dibilang ya kan, kalau dipikir-pikir mah kebanyakan ngasalnya gitu, nggak bener-bener ngerti. Tapi dari 1 million ke 10 million kita beneran mulai ngerti gitu loh. Itu tuh dari bisnis atau dari segi
investasi pribadinya yang mengakibatkan kelonjak. Dari investasi pribadinya, kan kita mulai belajar kan fundamental, kita lebih ngerti ya kan. Kemudian kita udah ngerasain kondisi market yang berbeda-beda, berubah-berubah seperti apa. Jadi udah lebih pengalaman gitu loh. Saham apa tuh yang mengakibatkan apa ya? Mungkin beberapa lah yang ngasih jackpot terbesar kalau gitu. Kalau misalnya dari 15.000 balik ke 10 juta lagi kan luar biasa itu. Lagi zamannya krisis itu kan. Soalnya masuk lagi. Iya. Waktu turun 15.000-nya masuk lagi. All in 15.000. Saya pegang 15.000 US dollar, saya tukerin semua ke rupiah. Itu waktu itu rate-nya 17.000. Ya. Tukerin di 17.000 all in pakai leverage. Wah. Iya. Saham pertama yang saya beli adalah Astra International. Harga sahamnya udah turun dari 7.000 ke 450. Saya pikir udah dong dari 7.000 ke 450. All in di 450. Ternyata 2 minggu kemudian dari 450 turun ke 250. Jadi itu pelajaran pertama. Saham yang udah turun 98,5% masih bisa turun 50% lagi ternyata, ya kan? 99,25% kalau kayak gitu. Ya, kita pikir kalau turun 99% nggak bisa turun lagi, ternyata masih bisa turun 50% lagi. Tapi hebatnya, habis turun dari 450 ke 250 dalam waktu 3 minggu jadi 675, triple langsung. Jadi ya net-net saya untung 50% lah. Udah deh, keluar, all in lagi di saham lain. Mainnya udah satu posisi all in. Kan kalau misalnya sekarang kan pasti kan tipenya tuh ya diversifikasi ke beberapa saham ya kan supaya cari yang defensif maupun yang agresif segala macam gitu. Kenapa apa yang berubah gitu? Apakah yang tipe-tipe all in itu adalah sesuatu yang masih bisa di-encourage? Gini, waktu itu kan masih muda, ya kan? Masih muda dan kita baru ngalamin punya $1 juta tiba-tiba tinggal 15.000. Jadi mentalitasnya itu lebih kayak do or die gitu loh. Ya kan, kalau nggak kapan mau recovernya? Kalau nungguin mau pelan-pelan lagi mulai dari bawah berat kan. Tapi itu ya, saya recover dari 15.000 ke $1 juta balik lagi. Itu cuma setahunan aja loh. Untung nggak pensiun deh. Waktu ke 15.000 kan banyak orang yang kayak ini kan hilang harapan kan. Iya, itu setahunan aja balik. Cepet banget baliknya. Jadi hilangnya juga cepet, tapi habis gitu pas marketnya recover, pakai leverage, wah cepet banget baliknya. Saya ingat banget terakhir udah main saham, pindah sana pindah sini kan, all in all in all in. Terakhir saya beli obligasi PLN. Obligasi PLN waktu itu yield to maturity 34%. Jadi udah untung di saham semuanya ya kan. Saya leverage beli bonnya PLN dengan yield to maturity 34%. Saat itu kalau leverage bunganya berapa? Mahal. Waktu itu mahal loh, di atas 20%. Oh, spreadnya sebenarnya nggak gede, bukan yang kayak ya pinjemnya 10% dapatnya 30% kan, tapi pinjemnya pun juga ada 20% gitu. Iya, mahal. Iya, ini cerita apa namanya ya tips buat inilah teman-teman ya supaya siap-siap kapan-kapan kalau sudah crash ya, jangan pensi gitu. Kalau misalnya dari $1 juta sisa 15.000. Waktu crash disitulah opportunity yang paling gede. Iya. Kalau gitu ya, mulai akhirnya diversifikasi kapan? Apa triggernya? Waktu duitnya mulai banyak. Kalau duit mulai banyak kan kita udah mulai takut gitu. Nyalinya udah nggak kayak dulu lagi gitu loh. Ya kan? Takut riset dari nol. Takut balik lagi kan. Kalau suruh balik lagi nggak sanggup soalnya sekarang. Yang bikin diversifikasi apakah itu duitnya banyak atau anaknya ada 3 sekarang tanggungan ada gitu? Ya itu juga, tapi menurut saya gini loh, yang bikin kita mulai diversifikasi adalah waktu kita tuh semakin wise, semakin bijaksana. Dulu waktu kita muda, saya dulu analis ya kan, one of the top analyst waktu itu ya kan. Kita selalu berasa kita paling benar gitu loh, ya kan. Jadi terus terang agak-agak sombong menurut saya. Tapi semakin lama kita main, kita baru semakin ngerti. Ternyata lu tuh nggak pinter-pinter banget gitu loh sebenarnya. Kadang-kadang lu hoki aja gitu loh, ya kan. Itu yang bikin kita semakin wise. Ya kan? Tapi menurut saya untuk kita bisa sukses, kita tuh memang harus bisa introspeksi selalu, ya kan? Harus berani mengakui bahwa sebenarnya waktu itu gue tuh nggak pinter-pinter banget loh, cuma gue ada faktor hokinya gitu loh, ya kan? Kalau kita berani mengakui seperti itu, kita akan jauh lebih wise daripada kita selalu berasa enggak memang gue bener gitu, selalu bener, nggak begitu. Yang bikin saya mulai diversifikasi waktu saya semakin wise, saya merasa bahwa wah sebenarnya dulu ini saya ngambil risiko terlalu gila-gilaan sih. Nah, kalau misalnya kita ngomongin tentang diversifikasi, cara diversifikasi yang benar dan gimana menentukan suatu saham wajib exit, buy atau hold, kalau misalnya itu udah dijawab. Mendingan ya itu deh kalau gitu. Yang cara diversifikasi yang benar kayak gimana?
kayak saya bilang tadi ya kan, pertama-tama dari sisi aset kelasnya kita harus pikirin, ya kan. Aset kelasnya yang kita mau main ini apa aja? Apakah saham semua? Apakah kripto semua? Apakah emas semua? Apa gimana gitu loh, ya kan. Tapi kalau dalam konsep hidup saya, kalau saya boleh cerita balik ke penonton semuanya, waktu saya mulai punya duit, hal pertama yang saya diversifikasi adalah saya beli asuransi loh, buat keluarga saya, untuk make sure kalau sampai terjadi apa-apa sama saya. Ya, karena ini bisa stres kan, toto kena serangan jantung gitu kan, wah, repot nih, anak-anak masih kecil-kecil semua ya kan. Saya make sure saya punya asuransi untuk anak-anak saya, cukup untuk nyekolahin mereka sampai selesai kuliah, gitu loh. Itu salah satu form of diversification menurut saya. Ya kan? Jadi kita jangan ngegaspol di satu aset kelas aja gitu loh, harus kita pikirin macam-macam. Nah pertanyaan kayak gini ya, misalnya kalau misalnya asuransi, misalnya kalau misalnya punya let's say udah nyampe 2 juta dolar, 3 juta dolar gitu. Sebenarnya tanpa asuransi pun anak udah bisa tetap sekolah. Misalnya kayak if something happen gitu kan. Nah kenapa masih merasa butuh? Karena kan yang namanya portfolio kita udah nyampe 2-3 juta dolar, tapi itu kan mark to market. Belum terrealisasi semua kan. Belum kita take profit semua, belum kita jadiin cash. Masih kita gulung terus kan. Anything can happen. Ya kan? Jadi kalau saya dulu cara diversifikasinya begitu punya duit, beli asuransi dulu, protect my family. Kedua saya beli properti. Ya kan? Supaya nggak semua duitnya digulung di pasar terus gitu loh. Kalau kita beli properti, kan properti is relatively illiquid dibandingin sama saham. Nggak bisa dimainin, ya kan? But you need that gitu loh. You need to protect your family. Ya kan? Itu yang saya pikirin selalu gitu. Jadi mikir menambah asuransi nih. Oke. Cara tahu kita benar saat sedang rasa paling yakin. Karena seringkali waktu yakin justru salah. Yes. Kalau kata Keynes, it ain't what you don't know that gets you into trouble. It's what you think you know for sure that just ain't so. Ya kan? Jadi kita tuh jangan jumawa, jangan sombong. Kadang-kadang kita pikir kita udah paling tahu, kita udah ngerti semuanya, ya kan? Pengalaman saya menunjukkan bahwa even insiders sering salah. Dia pikir dia insider, dia tahu. Ya kan? Ternyata banyak sekali yang bisa bikin apa yang dia pikir dia udah tahu pasti kejadian, nggak kejadian gitu loh. Contoh kayak gimana? Kenapa insider bisa salah? Karena tiba-tiba terjadi perubahan economic condition yang segitu dahsyatnya. Misalnya kayak tahun 98 ya kan. Banyak tuh deal-deal M&A ya kan, akuisisi yang udah mau dieksekusi, tiba-tiba terjadilah Asian Financial Crisis tahun 98. Itu semuanya kena force majeure semuanya. Gagal semua. Ya kan? Banyak kejadian seperti itu. Yang kita nggak pernah sangka. Waktu COVID misalnya. Siapa yang nyangka? Tiba-tiba terjadi COVID. Ekonomi lumpuh semua. Ya kan? Itu yang kayak begitu-begitu orang nggak pernah kepikir. Orang pikir, oh gue udah ngerti semua ini. Pasti. Ya kan? Nggak ada yang pasti. In reality. Selalu ada small probability things can go wrong. Iya. Pendapat soal investasi kripto dan porto kripto beliau ada di apa aja? Bitcoin dan altcoin kah? Gitu. Beli Bitcoin nggak? Gitu? Enggak. Nggak pernah main kripto sampai sekarang. Kenapa? Karena saya nggak ngerti. Saya nggak ngerti. Jadi saya nggak comfortable. Kalau saya beli saham, saya bisa ngerti gitu loh. Kira-kira 3 tahun lagi, 5 tahun lagi akan seperti apa perusahaannya, penjualannya akan seperti apa, earningsnya seperti apa, duit yang saya dapat balik dari dividen seperti apa. Saya bisa hitung gitu loh kira-kira, ya kan. Tapi kalau kripto bentuknya seperti apa saya nggak ngerti. Yang bikin harganya bergerak naik turun apa nggak ngerti juga, ya kan. Bayar dividen apa enggak juga gitu loh. Jadi yang saya cuma harapin adalah kalau saya beli kripto berarti ada orang lain somehow yang mau beli harganya lebih tinggi dari yang saya beli gitu loh. Baru saya bisa make money, ya. Cuma itu yang saya bisa harapin. Apa porto seorang Bro Yos? Apakah misalnya kalau misalnya kita ngomong saham, obligasi, emas kah gitu? Boleh share nggak sih kayak mungkin rough breakdown percentage gitu? Saham US juga. Iya. Saham US sekarang lagi 0 karena kemarin udah beli Nvidia, udah beli Amazon, beli AMD, untung udah take profit semua gitu loh ya kan, walaupun jualannya agak kecepatan, tapi pas udah habis sekarang. Kebanyakan saham Indonesia. Jadi kalau ngeliat portofolio saya tuh
agak beda mungkin dari orang-orang lain nih, karena saya investasi di jam tangan, saya investasi di lukisan, ya kan, saya investasi di properti, ya kan, and saham. Yang paling gede saham lah tetap, ya kan? Karena saham yang saya paling ngerti dan yang menurut saya paling liquid. Ya. Apakah kayak jam tangan, lukisan gitu bisa memberikan actual good return? Yes. Saya pernah beli lukisan harganya 350 juta. Ya nunggunya agak lama ya, nunggunya 8 tahunan. Tapi waktu saya jual harganya jadi 5,3 miliar. Dari 350 juta. Gimana caranya bisa punya mata itu? Maksudnya kayak kok bisa? Apakah emang hobi lukisan dan bisa tahu? Ya awalnya hobi ya. Terus karena hobi ya mulai belajar dari teman-teman gimana sih cara ngeliat lukisan, harganya kenapa begini, kenapa begitu ya kan. Lama-lama ngerti juga sih. Kalau jam tangan? Jam tangan juga ya kebanyakan kalau jam tangan lebih karena hobi lah ya. Lebih karena hobi sih. Ya, nggak nyari CAGR ya kalau Enggak lah, nggak terlalu nyari itu lah. Karena memang tiap hari dipakai ya, kita enjoy lah, kita bisa lihat lah. Iya. Koleon, tolong tanyain habitnya Pak Yos yang bikin sukses itu apa dan gimana? Disiplin. Number one is disiplin. Kita harus punya satu tekad dan kita harus punya satu ambisi dan kita harus punya disiplin untuk apapun yang terjadi kita jalan ke arah goal kita itu. Kalau kita perlu sacrifice, kita perlu berkorban, kita harus berani berkorban. Contohnya apa in your case? Oh banyak sekali dalam kasus saya. Yang recent kalau dari perjalanan karir saya banyak berkorban loh. Waktu dulu saya mulai kerja sebagai analis di Lipo Securities. Waktu saya pindah ke Dana Reksa, itu gaji saya dipotong. Kenapa mau? Karena saya punya ambisi mendirikan Shalendra Capital. Kenapa harus? Dan saya kalau ke Dana Reksa, ya kan, kebanyakan nasabah dari manajer investasi kan waktu itu dana pensiun. Dana pensiun itu kalau mau kenalan sama mereka, paling ideal kita kerja di perusahaan pemerintah lah seperti Dana Reksa atau Bahana kayak gitu ya kan. Jadi saya ke Dana Reksa, gaji saya dipotong 40%. Tapi saya rela gitu loh. Karena saya punya tujuan, saya mau mendirikan satu asset management company nantinya. Dan saya butuh networking dari Dana Reksa. Berarti waktu pindah itu udah tahu bakal resign one day gitu. Yes. Saya pengen belajar dari Dana Reksa karena Dana Reksa adalah salah satu asset management company tertua di Indonesia waktu itu ya kan. Saya pengen belajar dari mereka, pengalaman mereka seperti apa, networkingnya yang dibutuhkan seperti apa, client base-nya seperti apa. Kapan punya sebuah tekad bahwa kayaknya jalan gue tuh bukan buat kerja untuk orang lain gitu, tapi untuk mendirikan usaha sendiri. Itu kapan tuh? Setelah kerja berapa lama? Awalnya kan saya memang profesional lah sebagai analis ya kan, tapi lama-lama saya ngelihat bahwa pekerjaan yang paling enak itu jadi fund manager sebenarnya. Karena setiap hari kita tinggal pantau pasar, kita nggak harus melakukan apa-apa, tergantung ada yang menarik apa enggak. Kalau nggak ada yang menarik ya gue nggak usah ngapa-ngapain gitu loh. Ya kan, dan saya suka sama produknya Apple misalnya, iPhone ya kan. Saya nggak perlu mendirikan perusahaan seperti mereka, pusing nyari engineer-nya seperti apa, R&D-nya seperti apa. Saya beli aja sahamnya, ikutan mereka tumbuh, ya kan. Cuan juga, ya mungkin cuannya nggak segede foundernya, ya kan. Tapi saya nggak pusing itu setiap hari, malam saya bisa spend waktu sama keluarga, ya kan. Setiap hari jam trading selesai, ya udah. Kita bisa istirahat, malamnya mikir lagi, besok pagi baru fight lagi lah gitu ya. 4.15 selesai. Jadi menurut saya yang namanya investing is probably the best job in the world. Nah, kapan tuh keputusan untuk investingnya itu tuh bukan untuk bekerja untuk orang lain, tapi pengen mendirikan sendiri gitu? Itu mungkin setelah saya kerja, waktu saya pas masuk Dana Reksa lah. Jadi tahun 99 itu. Tahun 99 waktu saya masuk Dana Reksa, saya udah mulai berpikir, kayaknya saya kepengen jadi fund manager, saya pengen diriin suatu perusahaan manajer investasi. Nah, kan pasti banyak sekali orang yang melewati jalan yang sama dulu gitu. Misalnya mereka mulai dari analis dulu, mereka kerja di mana dulu. Apa kira-kira yang membedakan Bro Yosin ini bisa jadi seperti sekarang dibandingkan dengan orang-orang lain gitu? So, ini maksudnya pertanyaan ini buat teman-teman juga gitu supaya belajar kan. Sekarang mereka misalnya masih umur 20-an gitu kan. Apa kira-kira yang karakteristik atau sebuah hal yang membedakan Bro Yos dibandingkan orang lain gitu? Again, ya kan saya asalnya dari profesional ya kan. Gaji saya gede loh waktu itu.
ya kan? Fasilitas bagus dari perusahaan, gaji gede, bonus gede. Pertanyaan pertamanya waktu kita mau bikin asset management company, berani nggak kita korbanin semua ini? Ini kehidupan udah nyaman banget loh. Mulai dari nol lagi, ya kan? Harus hire employees. Waktu kita diri di Shalendra Capital, tahun pertama saya dan partner-partner saya kita nggak ambil gaji. Karena kita selalu punya ketakutan, ini employees kita udah aman belum ya karyawannya? Udah bisa bayar karyawan belum? Bisa bayar rental belum? Bayar listrik bisa nggak nih? Ya kan? Jadi kita partner-partnernya nggak berani ngambil gaji. Sampai setahun penuh ternyata company-nya untung. Baru kita ambil gaji. Jadi pengorbanan yang dibutuhkan itu gede sebenarnya. Ya kan? Secara psikologis, secara mental itu harus benar-benar prepared. Again, juga saya bilang harus punya jiwa besar, harus disiplin, harus berani berkorban. Orang sekarang lihat enaknya. Ya, orang ngeliat enaknya, orang nggak tahu tuh mulainya, waduh. Beneran nggak digaji loh saya. Gaji nol, HP bayar sendiri, parkir bayar sendiri, supir bayar sendiri, isi bensin bayar sendiri. Nggak ngambil gaji sama sekali. Kenapa dulu bisa punya disbelief, sebuah kepercayaan bahwa bisa nih saya yang baru masuk, baru mendirikan, itu bisa dapetin klien, bisa orang itu bisa percaya. Kayak kenapa bisa ngeliat celah itu? Kan kadang-kadang orang juga ngelihat, oh udah ada si ini, udah ada perusahaan ini, udah ada perusahaan ini yang udah beroperasi selama 10 tahun, 20 tahun gitu. Kenapa bisa ada kepercayaan itu? Karena dulu kan saya kerja di sell side istilahnya. Ya kan saya kerja sebagai di brokerage company sebagai analis. Saya selalu nasabah saya adalah fund manager. Jadi saya sering ngobrol sama mereka, ya kan saya ngeliat mereka cara mereka berinvestasi segala macam. Akhirnya saya sampai pada satu kesimpulan di mana saya merasa bahwa saya juga mampu kok bikin kayak begini. Mungkin bisa lebih bagus dari mereka gitu loh. Ya kan? Jadi akhirnya dengan tekad seperti itu, dengan keyakinan seperti itu, saya ngajakin beberapa teman-teman, ayolah kita bikin sendiri. Karena waktu itu di Indonesia ini kan yang namanya fund management business masih sangat didominasi sama beberapa pemain asing yang besar gitu loh. Pemain-pemain lokalnya belum ada yang ngetop lah gitu waktu itu. Iya. Jadi waktu itu saya bilang, saya yakin kita lokal kalau kita bikin dengan standar yang proper, ya kan, profesional dan punya visi yang bagus, saya yakin kita bisa bersaing. Karena dari sisi intelligence, dari sisi pengalaman, kepintaran menganalisa saham, kita nggak kalah sama klien-klien kita gitu loh. Apakah AUM yang dikelola oleh lokal sekarang itu lebih besar daripada asing? Yang paling gede sekarang kayaknya Manulife ya, apalagi kan mereka juga berakuisisi si Schroders ya. Tapi kalau kita totalin, gedean lokal sih. Gedean lokal secara total ya sekarang ya, gedean lokal sekarang. Iya. Iya. Apa yang memutuskan untuk terjun ke bidang investment? Nah itu pertama kalinya kayak gimana tuh? Jadi analis. Jadi dulu tahun 88 saya masih kuliah di London. Keluarlah film yang sangat terkenal namanya Wall Street. Yang main si Michael Douglas. Saya pergi nonton film itu, wah saya lihat gila keren banget gitu ya. Kantornya keren, mobilnya keren, pakaiannya keren ya kan. Keluar dari situ saya bilang, gua harus jadi investment banker atau jadi stockbroker. Itulah awalnya dari situ. Karena saya merasa, wah ini keren gitu loh. Nggak ada dorongan dari orang tua suruh? Nggak ada. Orang tua saya sama sekali bukan di bidang keuangan. Dia punya home industry lah, ya. Beda banget gitu loh. Jadi karena saya kebetulan lagi kuliah di sana, saya nonton film kayak begitu, saya kepengen punya kehidupan yang seperti itu gitu loh. Ini enak banget, ini gue banget lah gitu. Dari film inspirasinya, lucu juga. Iya, awalnya dari situ. Ya. Arahan keuangan untuk umur 20 tahun yang mulai terjun ke dunia investasi dan bisnis kok. Adakah saran untuk anak muda dalam pengembangan karir atau investasi menurut Pak Yos? Menurut saya, yang namanya investasi itu nggak bisa setengah-setengah. Kalau kita mau benar-benar sukses sebagai professional trader, nggak bisa setengah-setengah. Kalau kita punya kerjaan yang lain yang kita, jadi gini, follow your passion. Passion kamu apa gitu loh. Ya. Kalau kita punya, karena gini, kalau kita nggak follow kita punya passion, it's very difficult untuk kita bisa perform, bisa keluarin the best performance dari diri kita sendiri. Kalau nggak ada passionnya di situ. Dunia ini semakin kompetitif, ya kan? Kalau kita nggak bisa perform seperti itu, kita akan jadi average aja gitu loh, ya kan? Jadi pertama menurut saya follow your passion,
ya kan? Kalau mau jadi professional investor, nggak boleh setengah-setengah, harus all in, harus obsessed, ya kan? Baru bisa sukses. Kalau nggak bisa begitu, mendingan beli reksadana, nggak pusing. Ada orang yang ngurusin, yang memang tiap hari kerjaannya ngeliatin pasar dan ngejagain fundnya. Jadi jangan tanggung-tanggung menurut saya. Ya. Iya, enggak gitu loh. Pak Yos, untuk dapat return yang maksimal, apakah kita purely investing atau perlu juga trading? Ya investing dong ya, tadi udah. Investing. Lebih ke investing. Ya, dominan investing sih. Ya. Sebagai retail, di bawah 100 juta, apakah baik long term atau short term dengan cuan bungkus 10-20%? Dulu, waktu pertama kali mulai, waktu dari awal sampai ke 1 juta, apakah trading atau investing? Trading pakai margin. Modal awal saya 5 juta rupiah dari ayah saya. Itulah modal awal saya 5 juta rupiah awalnya. Nah, berarti nyambung ke pertanyaan tadi tuh, kalau misalnya retail di bawah 100 juta, apakah kalau gitu rekomendasi adalah untuk trading dulu dengan margin? Karena ya, menurut saya tergantung dia mau seberapa cepat dan tergantung nyalinya seperti apa, ya kan? Karena kita ngomong margin ini, kalau memang lagi naik, emang enak ngelihatnya. Coba lagi turun, ya kan? Turunnya juga double kan, sama gitu loh. Berani nggak gitu loh? Kebanyakan orang cuma mikirin enaknya doang gitu loh. Resikonya dia pikirin nggak, ya kan? Jadi kalau memang mau cepet harus berani pakai leverage. Tapi kan ini ngomongnya gampang, realitanya stock pick-nya bener apa enggak gitu loh. Karena yang namanya leverage itu kan cost-nya mahal sekali. Dan leverage itu jangan dipakai buat long term investment. Leverage itu pakai buat short term trading. Iya kan? Nah, berarti apa tuh? Kalau misalnya, kan sekarang udah, kenapa bisa berubah kalau gitu? Kalau misalnya dulu dari 0 sampai 1 juta adalah trading, kenapa bukan itu yang dilanjutkan? Karena itu kan awalnya, ya kan? Lama-lama kita belajar bahwa jauh lebih efisien kalau kita itu bisa long term investing. Ya kan? Karena ongkos kita trading itu keluar masuk mahal. Plus kebanyakan orang tidak punya disiplinnya. Kayak tadi Bro Leon bilang, BCA ya kan, wah kalau 85 ini gue all in nih. Begitu 85 takut pasti. Beneran dari 92 turun ke 85 pasti tak, wah gawat ini kayaknya mau ke 8.000 nih. Tunggu deh. Dia bener nih 8.000 turun lagi sampai 72. Beli nggak? Kagak beli. Nggak punya disiplinnya gitu loh. Tunggu sampai 5.000. Ini kayaknya mau ke 6.000 nih kalau begini nih ya kan. Sampai 6.000 beli nggak? Nggak beli juga, percaya deh. Nggak bakalan beli juga, ya kan? Kalau gitu ya, kalau misalnya dulu waktu dari 0 ke 1 juta itu adalah stylenya investing, apakah performance-nya bakal lebih baik lagi gitu dari waktu awal-awalnya? Looking back mungkin iya. Looking back, ya kan? Cuma dulu kan kita nggak punya pengalaman seperti itu, kita baru belajar, ya kan. Tapi sebenarnya kalau saya lihat-lihat kilas balik ke belakang, harusnya saya nggak perlu gerabak gerubuk seperti itu sih, ya kan. Nggak perlu, cuma dulu nggak ngerti kan, nganalisa sahamnya belum setajam sekarang gitu loh. Ya. Apa top 3 saham di Indonesia yang worth buat dipegang long term 15 sampai 20 tahun? Waduh. Minta stock pick. Gue mau jawab, kalau misalnya 15 sampai 20 tahun gak usah mikir beli reksadana saham Shalendra kalau kayak gitu. Bener. Kalau mau mikir kayak begitu paling gampang beli reksadana. Tapi kalau suruh pilih saham ya kan, yang menurut saya cuma ada satu saham yang di kepala saya yang udah terbukti selama 15-20 tahun terakhir itu track recordnya sangat konsisten. And that is BCA. Itu menurut saya manajemennya top notch, ya kan. Mereka punya kebijakan-kebijakan berbisnisnya, corporate governance-nya sangat bagus. Kalau saya disuruh pilih satu saham untuk saya pegang 10-15 tahun dan saya bisa tidur tenang, I will definitely buy BCA. Cara dan aset terbaik untuk konsisten compound 20% per tahun. Mungkin ya caranya lah supaya sampai ke sana gimana kita bisa dapetin 20% setahun. Ya. Sebetulnya itu adalah mindset yang lebih bagus daripada mikirnya mau multi-bagger terus. Ya kan? Karena kalau kita bisa konsisten, kita compound terus 20-25%, itu pertumbuhan AUM-nya cepat sekali loh. Ya kan? Nah, untuk nyari saham yang return 25% jauh lebih gampang daripada nyari yang 300%. Ya kan? Cari, atau bahkan bisa juga cari saham yang returnnya 10-15% di leverage supaya jadi 25%. Lebih gampang lagi.
Ya. Apakah menargetkan return 20-30% setahun dalam waktu 10 tahun, jadi konsisten gitu? Bukan konsisten dapat 20% lah, tapi secara rata-rata kalau misalnya kita ngitung CAGR dalam 10 tahun itu adalah 20%, itu adalah sebuah hal yang make sense. Yes, absolutely. Definitely. Tapi of course ya kan, untuk orang-orang yang mungkin berasa, oh saya baru punya less than 100 juta gitu loh. Lama nih biarpun di double, triple gitu tetap aja nggak gede-gede gitu ya kan. Nah itu mungkin mindsetnya harus agak beda ya kan. Kayak saya bilang tadi gitu loh, harus lebih berani mungkin awalnya ya. Tapi setelah kita punya modal yang cukup, 25% setahun itu is a very good rate of return. Very good dan possible. Yes, dan possible, kita tidak perlu ngambil risiko yang berlebihan. Dan pertumbuhannya selama kita compound terus ya, you will be amazed. Dalam 10 tahun itu jadi berapa? Gede loh itu. Iya. Sikap apa yang harus dimiliki investor supaya survive di pasar modal? Sabar, harus sabar ya kan. Jangan mencoba menjadi seseorang yang kita memang tahu karakter kita beda sama dia. Jadi kita harus realistis, kita mau jadi investor, kita harus ngerti karakter kita seperti apa. Saya terus terang misalnya nih ya kan, value investing. Itu prinsip saya value investing. Tapi kalau saham saya 3 tahun kagak gerak, nggak tahan saya. Tapi ada orang yang bisa nunggu 5 tahun, 10 tahun, dia tungguin terus gitu loh. Nah saya nggak bisa. Jadi saya realistis. Ya kan? Kalau misalnya 2-3 tahun saya lihat, wah ini kayaknya nggak gerak, mungkin saya ada yang salah. Mungkin analisa saya ini harus saya perbaikin gitu loh. Saya realistis aja gitu loh. Ya kan? Jadi jangan mencoba menjadi satu karakter yang kita tahu, kita tuh nggak begitu gitu loh. Setiap orang punya style sendiri-sendiri dan semua bisa sukses dengan stylenya sendiri-sendiri. Jadi jangan khawatir harus ngikutin orang lain. Pak Yos sempat rugi besar, gimana cara balikin mentalnya? Nah itu tuh yang menarik tuh, soalnya biasanya orang dari 1 juta ke 15.000 pensiun, biasanya. Ya kayak saya bilang tadi ya kan, saya udah ngalamin dari 1 juta dolar, benar-benar tinggal 15.000 dolar ya kan, dan saya bisa balikin dalam waktu setahun gitu loh. Caranya gimana? Ya harus agak-agak ini sih, do or die gitu ya kan. Tapi waktu itu umur saya masih berapa gitu loh. Saya masih muda sekali. Tanggung jawab belum terlalu banyak ya kan. Jadi ini kadang-kadang kita ngomong suka nggak apple to apple, tergantung kondisi orang masing-masing seperti apa gitu loh. Sekarang saya disuruh ngulang kayak gitu, berani apa enggak? Definitely nggak berani. Nggak berani. Padahal dari sisi ilmu nganalisa market sekarang udah jauh lebih matang dibandingin dulu. Tapi suruh ngulang kayak gitu nggak berani saya. Makanya saya diversifikasi. Ya kan. Ini pertanyaan terakhir. Gimana cara didik anak biar nggak jadi spoiled kid? Saya pikir anak itu dari kecil kita harus ajarin bahwa dia harus ngerti the value of money, ya kan. Terus terang anak saya terlahir mungkin saya udah cukup punya duit lah ya semuanya waktu mereka lahir ya. Cuma saya selalu didik mereka misalnya nih, ya kan, misalnya kalau saya lagi travel sama mereka, saya sama istri saya duduk di business class. Anaknya di belakang. Anak-anak di belakang, ya kan. Kalian harus ngerti gitu. Anak-anak Lion Air gitu. Oh enggak segitunya. Iya kan, dia harus ngerti kenapa dia duduk di belakang, ya kan? Karena dia nggak punya duit, ya kan? Dia ngandelin kita. Kalau dia udah punya duit sendiri, oh silakan duduk di depan, boleh gitu loh. Ya kan? Saya punya mobil bagus di rumah, ya kan? Mereka boleh pakai apa enggak? Enggak boleh. Kalian saya beliin mobil, ya kan? BYD atau apa gitu deh, kalian boleh pakai. Tapi mobil saya jangan di-touch. Kenapa begitu? Karena ya kalian belum mampu gitu loh main yang kayak begini. Kalau kalian udah mampu, oh silakan, boleh. Jadi kita harus ngajarin mereka the value of money. Mereka jangan mentang-mentang orang tuanya punya duit terus jadi seenak-enaknya gitu loh, nggak menghargai. Dari kecil itu harus kita didik kayak begitu. Ya. Thank you banget atas waktunya. Pertama kali podcast sama Bro Yos seru juga ternyata. Ya, sampai kebablasan 2 jam. Thank you so much for the time nih. 2 jam. Really appreciate it. Sama-sama Leon, sukses terus.